Halo guys, ding 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 ding. Jadi kali ini aku akan bikin video dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah teks pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laili, NIM 20233033. Saya dari program studi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang ajakan kepada petugas pajak untuk menjadi petugas yang bertanggung jawab, bersih, dan jujur. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari pulau dan juga masyarakat yang beragam, baik dari suku, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia selalu diajarkan untuk memiliki moral dan juga integritas dalam berpikir dan berperilaku. Cara berpikir dan berperilaku merupakan cerminan dari atau jati diri yang sesungguhnya oleh sebuah negara. Pajak adalah suatu kata berjuta persepsi yang sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Di samping karena memang setiap negara memiliki kewajiban rutin untuk membayarnya, berbagai isu atau kasus suap pajak yang terjadi belakangan ini seringkali menyeret nama pegawai pajak. Sebagai pribadi yang bermoral, tentunya harus selalu memiliki sifat jujur dan selalu dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, termasuk dalam hal menjadi seorang wajib pajak, apalagi petugas pajak. Berdasarkan prinsip moral dan integritas tersebut, maka seharusnya bisa diaplikasikan langsung oleh petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Kasus korupsi dan suap yang terjadi di lingkungan pajak secara tidak langsung berdampak pada pegawai pajak lainnya maupun kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan di Indonesia. Hal ini pun bisa membuat berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan atau kepatuhan pajak. Tentu saja, perilaku tersebut tidak dapat ditolerir sama sekali. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bisa dituntut secara pidana. Dari sekian wajib pajak yang terdaftar untuk membayar pajak, hanya sebagian saja yang melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak. Mereka yang berkewajiban untuk membayar pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan alasan takut dikorupsi oleh para oknum. Tidak bisa dipungkiri, memang korupsi di negara ini semakin merajalela. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah lama menciut. Namun demikian, pola pikir dan sudut pandangan sebagai masyarakat yang negatif mengenai perpajakan tentunya perlu diubah. Pasalnya, meski tidak memberi manfaat secara langsung, pajak memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat lainnya. Hal itu diberikan dalam bentuk pembangunan sarana umum seperti jalan tol, jembatan, sekolah, dana BOS, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi. Semua itu dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan bangunan. Sebelum mengkritik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat perlu introspeksi diri apakah sudah menjadi wajib pajak yang baik atau belum. Oleh sebab itu, betapa perlunya memberikan sosialisasi pemahaman mengenai pembayaran pajak terhadap masyarakat bahwa pajak itu sangat penting. Apalagi saat ini
Dirjen Pajak telah mempermudah sistem pembayaran pajak di Indonesia, yaitu pembayaran pajak secara sistem online seperti e-tax, e-faktur, e-billing, dan lain sebagainya. Kita kembali ke beberapa waktu yang lalu, seperti kita tahu kasus Gayus. Siapa sih yang tidak tahu kasus Gayus, kan? Bagaimana tidak, seseorang yang seharusnya menjadi petugas dan teladan bagi wajib pajak malah melakukan suatu tindakan tak bermoral dan memalukan bagi instansi negara ini. Seorang Gayus terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya, di mana dalam kasus tersebut Gayus terbukti menerima suap, korupsi, dan tindakan pencucian uang yang melibatkan para mafia perpajakan. Kasus yang menjerat Gayus tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip moral dan kejujuran. Selain itu, kasus tersebut juga menghancurkan citra aparat perpajakan. Akibat ulahnya, Gayus dituntut oleh kejaksaan dan divonis pidana dengan hukuman penjara selama 29 tahun. Kasus yang menjerat Gayus tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip moral dan kejujuran. Selain itu, kasus tersebut juga menghancurkan citra aparat perpajakan. Akibat ulahnya, Gayus divonis penjara dengan hukuman selama 29 tahun. Hingga saat ini, masih ada stigma negatif yang beredar di kalangan masyarakat terkait aparat perpajakan, yang dinilai selalu menggelapkan pajak yang dibayarkan masyarakat. Sehingga hal itu juga membuat masyarakat menjadi antipati terhadap segala hal tentang pajak, termasuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Nama Gayus selalu terngiang di benak masyarakat mengingat sepak terjang yang sudah pernah dilakukannya. Bahkan meskipun muncul kasus baru pun akan selalu dikaitkan dengan kasus Gayus ini. Nah, kita sebagai wajib pajak hendaknya tidak mengikuti perilaku yang dilakukan oleh Gayus. Kita hendaknya selalu memiliki moral yang baik dan menjunjung tinggi integritas dan berperilaku. Sebagai wajib pajak, kita harus selalu jujur dan disiplin dalam menyampaikan kewajiban perpajakan kita sesuai dengan prinsip self-assessment dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, sebagai petugas wajib pajak, kita harus jujur, bertanggung jawab, dan bersih jauh dari kata suap, korupsi, dan lain sebagainya, agar kasus seperti Gayus tersebut tidak terulang lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk mensupport tugas dan video selanjutnya. Nantikan semua di channel ini. Bye-bye. Jangan lupa notifikasi dan hidupkan lonceng agar bisa menonton video selanjutnya tanpa ketinggalan. Oke guys, dadah. See you next time.